Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Uing Vlog. Tentunya gue nggak sendirian, bersama temen gue siapa? Acul. Nggak mungkin dong gue nanya dia, pasti ada bintang tamu. Ini bintang tamu banyak di komen dari Instagram atau cara langsung. Komen dong, coba tanya anak-anak STM. Ini gue bawa anak STM. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Bang Emi ya. Iya betul, gue Emi. Gimana Bang, kabar Bang? Aneh baik. Baik, Gimana nih ente berdua nih? Alhamdulillah baik, Bang. Baik. Iya dah. Mau nanya-nanya nih Bang. Nah boleh tuh. Kan karena banyak rekomendasi nih Iya. dari komentar lah tentang anak STM. Kalau boleh tahu nih Abang lulusan STM nih Bang? Aneh 15 PLO. 15 PLO nih. Iya, persisnya di Pluit ya. Di Pluit Jakarta Mas, PLO Utara. Pluit. Iya. Lulusan tahun berapa Bang? Aneh lulus tahun 2001. Tua kali ya. Wah, Kayaknya tua lumayan, ya. Lu jauh Bang, jauh dari gue. Jauh. Ya kayak gitu deh. Jauh Bang dari gue Bang, 2001. Ini, nah, gue mau nanya nih Bang, waktu proses lu dari SMP ke STM tuh gimana nih Bang? Pasti ada dong kalau awal-awal mah masuk STM. Kalau gue mau cerita dari awal, gue ceritain dari awal kayak gini nih. Jadi gini. Pertama gue masuk SMP, gue dari pertama awal tuh udah ngebayangin STM tuh kayak gimana sih? STM tuh kayak gimana sih? Iya, Gue tanya-tanya sono sini sama abang-abangan gue kan. STM itu kayak gimana sih? Enak gak sih? Wah coba aja, enak. Dan ternyata gue setelah kelas 3 SMP, gue mutusin buat masuk STM. Nah, pilihan lu ya? Iya, ini pilihan gue sendiri. Jadi emang dari hati gue ya. Setelah gue masuk STM, gue cari STM terbaik di Jakarta, dan gue akhirnya dapat Jakarta Utara yang gue lihat emang dari segala macam peralatan buat apa sih ya, buat ujian rekomendasi praktek lah, apa segala rekomendasi macamnya. lah. Itu kan enak. Gue pikir bagus di situ. Ya udah akhirnya gue coba ke 15 Fluid, dan akhirnya emang ternyata bagus. Kalau dilihat dari apa sih namanya, jabaran ininya ya, jabaran tentang alat-alat segala macam, spesifikasinya lah segala macam itu bagus. Nah, kenapa gue masuk STM? Salah satunya itu gue pengen ngelatih diri gue sendiri, jadi diri gue sendiri gitu. Di STM itu kan penuh dengan kekerasan, kata orang ya, disiplin sama segala macam, otoriter dengan segala macam, dari atasan-atasannya ke bawah, kita diapain. Nah, gue mau coba itu aja sih. Setelah itu ya udah gue coba, gue dapet di STM 15 Fluid, digembleng lah gue di situ. Awal mula gue masuk, gue masih pakai celana pendek ya, masih pakai celana SMP ya. Iya. Itu udah pasti di mapras, di habis-habisan di mapras dah. Entah gue digampar lah, dijenggut lah, ditendang, itu udah biasa kalau Itu menurut gue. pas lo masuk kan biasanya kan ada masa orientasi siswa ya. Nah, itu biasa lu pas balik masa MOS ya, kita bilangnya MOS. Biasanya balik, nah tuh lu ada tatarannya gak tuh? Itu pasti. Gue balik sekolah, gue pikir balik sekolah biasa ya kan. Iya. Ternyata nih di data nih, ini yang anak basis Slipi gitu. Oh iya, pasti. Yang rumahnya sekitaran Slipi, sekitaran Tomang, kumpul di sebelah kiri. Ntar rumahnya di Grogol, kumpul sebelah kanan. Ntar rumahnya di Priuk, kumpul sebelah mana gitu. Pokoknya itu udah jadi tradisi gitu ya. Setelah dikumpulin, didata, lu di rumahnya di mana, lu siapa, kenalan ini sama abang-abang kelas. Setelah itu, maaf nih, gue bilang ini senjata. Gue ngomongnya senjata ya. Tapi gue senjata, lu pilih salah satu. Itu harus dibawa bang. Itu lu dimodalin berarti sama. Gue dimodalin sama abang-abangan. Iya, abang kelas lu ya. Itu lu dimodalin itu buat langsung kalau tawuran apa cuman disuruh megangin doang Bang? Enggak, itu harus dapat. Ibaratnya buat benteng diri lu sendiri ya, berarti. Kalau gue di inian gue ya, di basis gue dulu. Di basis gue itu harus mohon maaf nih, harus ngenain orang. Oh gitu. Iya, itu harus wajib. Seminggu sekali lu harus ngenain. Berarti tatarannya gitu. Iya, emang harus. Serem juga. Baru masuk langsung harus ngenain orang. Makanya gitu. gimana gue nggak ngeper, gimana gue nyali nggak jadi gitu. Iya benar. Lu seminggu harus ngenain orang. Lu nggak dikenain, lu digamparin habis-habisan di mapras terus. Satu minggu kemudian lu bawa BR tuh semua di tas lu.
buat modalin anak-anak kayak gitu. Berarti keras juga ya. Didikannya bener-bener keras, Gokil. didikannya keras bener-bener. Ampun, gue aja nggak sanggup. Waktu itu gue hampir-hampir nggak sanggup gitu ya. Iya. Karena gue waktu itu kan Senin, Selasa, Rabu gue belum dapet. Gue digamparin tiap hari, digampar pak digampar. Lu bego amat nggak dapet. Gue bilang namanya masih SMP kan, gue nggak tahu Medan kan. Iya, nggak Gue tahu ribut Medan. di sono di sini kita nggak tahu kan Medan kayak gimana. Setelah ya akhirnya gue ngebaca ya akhirnya ya mau nggak mau. Iya. Walaupun gue cuman sekali ngenain, Yang penting udah kenain. Tuh, ini udah kena gue ibarat- damporan. Ibaratnya jadwalnya gini, apa? Lu sehari harus ngenain orang apa berapa hari? Enggak, itu harus seminggu lu harus kenain satu orang. minimal. Seminggu minimal Iya. satu orang tuh Itu kenal harus lu. ada yang lihat juga abang-abangan. Oh dia ngenain dong kemarin. Kayak gitu. Oh gokil, Iya, gokil. kayak gitu. Jadi Gokil, emang gokil. Nah berarti lu emang kan kalau bisa kalau di masa-masa gue mah waktu tawaran tuh kalau nggak hari Kamis hari Jumat nih bang. Nah, Berarti lu di hari apa tuh? kalau gue Tiap nggak tentu hari. tiap hari. Tiap Emang hari? itu harus digojlok Iya. dari awal tuh emang harus tiap hari. Biasanya kan, Jadi kita bukannya mau pulang emang mau nyari musuh. Oh berarti setiap pulang kita bak-bakan. Iya, ya kan? nyari musuh Trek-trekan, kemana-mana, iya. Nyari musuh gila. Emang seru kayak juga. gitu. Lu kayak gitu gak cuy? Kalau gue dulu begini bang, gue dulu gue barengannya basis Tomang ya kan, Nah. gue barengan basis Tomang. Jadi ini basis Tomang ngumpul, Nah. ya udah bareng arah pulang pasti ngebak dah tuh rame-ramean ngebak. Kalau ketemu musuh hajar, kalau nggak ketemu ya udah. Oh gitu ya. Gitu nggak nyari-nyari musuh. Biasa kalau nyari-nyari musuh tuh hari-hari spesial kayak hari-hari ulang tahun gitu ya kan, Itu sama gitu. kayak gitu. Kalau boleh tahu nih bang, emang lu dari basis mana bang? Gue basis Lipi. Ada tim gue namanya tim Cross ya. Tim Cross. Iya, jadi mungkin orang-orang yang anak STM tahun 90-an tahu kali ya. Tim Cross itu kayak gimana, Iya. siapa dedengkotnya, jagoannya siapa itu. Gilanya kayak gimana? Tahu, pasti tahu. Jadi kalau buat gue cerita ntar malah panjang lebar lagi. Gokil, Jadi gokil. mau sih gue cerita, cuman next aja kali ya. Boleh, Mungkin boleh. Episode selanjutnya. Iya. Ini kan lu kelas 1 masa yang ya disusur mulu lah. Iya. Dulu pas dari masa disusurnya tuh pas kelas berapa bang? Gue megang itu pas kelas 2. Jadi kelas 2 waktu gue kelas 1 emang gue dibabat abis sama kelas 3. Iya. Setelah gue kelas 2, nah yang kelas 3-nya ini kan tadinya kelas 2. Iya. Malah gue yang megang. Jadi anak kelas 2-nya semua yang megang. Itu yang kelas 3 Oh. malah gue suruh-suruh. Ya Yang serius. sekarang iya. Yang waktu gue kelas 2. Jadi basis gue kan ada sekitar 8 orang nih. Iya. Kelas 2-nya ya. Yang kelas 3-nya ada sekitar 9 orang. Jadi yang 9 orang itu kita yang suruh-suruh gantian. Lu dulu ngedidik gue kayak gimana? Sekarang lu yang gue didik. Kita udah jadi tuh waktu kita jadi kelas 2 kita udah jadi megang semua. Di Wilayah. Sleepy itu kita megang wilayah. Gantian lo kan gue Iya. didik ya. Nah, lupa digiling lah sekarang gue giling. Iya, enak kali jadi gue Tapi lo pasti ya kan. gitu. Tapi pasti ada penyebabnya dong. Kenapa lu jadi yang megang gitu yang kelas 2? Penyebabnya Iya, apa itu? itu penyebabnya karena selama gua waktu kelas 1 yang sering ngenain musuh, yang sering nguber-nguber Basis musuh. lu. Yang kelas 1-nya malahan. Oh, gitu. Yang kelas 2-nya mendem. Mendem ya. Oh iya. Jadi iya. pulang tinggal pulang nggak pernah bareng basis gitu ya. Kalau pulang duluan, ada yang naik motor, ada Iya. yang ini segala macam. Berarti yang kerasnya. Iya, yang kerasnya malah kelas 1-nya. Jadi pas gua kelas 2 dia naik kelas 3, habis dah lo. Lo boleh tanya di sama teman-teman gue yang tahun 2000-an gitu ya. 2000-an. Yang tahun 2000-an, Berarti 2001, tuh ente masuk kelas 1 STM 98. 98. 98. Lulus tahun 2001. 2001 gue lulus. Gokil. Tua banget. Tapi jauh. Makanya masih muda ya teman-teman Iya, ya. awet muda nih. Awet tuh. Gua aja lahir 97. Dia udah masuk STM. Makanya. Waktu Ya. nama panggilan lu saat di STM tuh apaan bang? Waktu itu nama gue Emi. Mungkin Emi. ya mungkin sebagian orang pernah waktu di zaman-zaman gue mungkin bagian tahu gitu ya. Tapi ya gue berharap sih nggak tahu. Iya. Karena semakin orang tahu nama kita, semakin kita dicari. Iya, Gampang dicari dicari. sama orang. Gue sampai di Uber di mikrolet. Oh no. Sampai gue sama cewek gue nggak nyaman segala macem. Ini jalan ke sono, jalan ke sini ditandain namanya ini. Gue jadi nggak nyaman awalnya. Iya. Tapi setelah ke sono jadi akhirnya terbiasa sendiri gitu. Pengalaman lu terpahit nih gara-gara nama lu tenar gitu terus lu dicari, pengalaman terpahit lu apaan tuh, Bang? Pengalaman terpahit gue dikelilingin satu mobil di mikrolet, Di mikrolet. gue sama cewek gue gitu ya, gue sama cewek Balik gue bareng dah tuh. balik bareng gue, kebetulan gue temen gue sama cewek berduaan, Iya. pasangan dah kita Yo, biasa double date. dah, ya kan? Pulang nih kan, Yoi. emang keadaan waktu itu gue lewat Sleepy kan, lewat Sleepy gue jalan,
entah kenapa perasaan gue nggak enak pas sampai belokan putaran Selipi, anak sekolahan lain, gue nggak bisa nyebutin sekolahan apa itu ya, yang pasti itu STM itu musuh gue tahu itu musuh gue. Jadi mobil gue dikepung, dikelilingin, ada yang kenalin gue anak STM katanya, gitu dibilang begitu kan. Gue udah dak-dik kan, gue udah bilang gue anak semea, tetep aja mereka nggak kekeh gitu. Dioyak-oyak mobil gue bang, dioyak-oyak, dipecahin kaca segala macem. Gue udah nggak ngerti itu, yang udah pala gue udah lengan, udah mati. Masalahnya gue bawa cewek. Iya, masalahnya gue bawa cewek gue nangis sampai sejerit-jeritnya, gue nggak ngerti, nggak tahu kenapa. Dioyak-oyak mobil gue ya kan, dioyak-oyak mobil gue bilang supir keluar, udah kemana tahu, udah kabur. Kabur aja tahu daripada mati juga kan. Iya, dia udah mati. Gue bilang, bang, kita mati di sini bang. Gue ngomong begitu sama temen gue kan. Udah jadiin aja, dia ngeluarin, gue ngeluarin. Gue pecah-pecahin kaca semua, biar mereka mundur. Nah tiba-tiba ada yang gue kenal satu orang nih. Gue bilang, wah gue kenal lu, gue kenal abang lu, gue bilang. Gue aduin lu sama abang lu ya, dia mungkin ya, mungkin dia jagoannya. Iya. Nah jadi dia nyuruh mundur. Jangan temennya abang gue, jangan mundur katanya. Akhirnya gue selamat di situ. Tuh beruntung banget, gue nggak tahu, gue bener-bener shock. Abis itu muka gue pucet, katanya cewek gue tuh, muka lu pucet, gue nggak mau pacaran sama lu katanya. Pahit lu. Diputusin gara-gara. Gue nggak ngerti dah tuh kayak gitu. Makanya jangan sekali-kali pacaran sama anak STM deh. Itu lu di dalam mobil, lu bawa barang juga berarti? Bawa barang, gue waktu itu gue nggak bisa nyebutin barangnya apa, pokoknya gue bawa barang. Gue setiap sekolah, mau berangkat sekolah atau pulang sekolah, gue selalu bawa, karena itu buat jaga-jaga diri gue. Bukannya gue mau so jagoan apa segala macam ya, emang buat jaga diri gue. Gue pribadi juga gitu bawa pasti. Tapi waktu di saat itu lu biasanya pakai nyamar, gak pakai sweater? Enggak, gue pakai baju sekolah biasa. Seragam. Karena gue pikir gue bawa cewek, ya kan? Orang nggak tahu pasti kan, itu anak STM masa iya sama cewek, nggak mungkin kan? Aman gitu. Dan ternyata malah ada yang kenalin gue. Itu salah satunya kalau lu dikenal sama orang itu nggak enaknya. Itu dia sih. Benar. Tapi ya itu pengalaman pahit gue lah. Orang bilangnya tuh kita keren gitu kan, tenar nama ya kan, padahal mah nggak enak ya. Menurut gue nggak enak. Kalau mau tenar dengan karya, bukan dengan onar, teman-teman ya. Kayak gitu. Kalau ini kan kalau tadi pengalaman pahit lah, ini kalau pengalaman menarik lu nih, kalau saat tawuran tuh gimana bang? Kalau menarik, menurut gue tawuran gak ada menarik ya. Jadi karena ini kita ngebela diri, kita mau sekolah dihadang, kita nggak tembusin, kita nggak sekolah. Iya kan, benar. Kita nggak tembusin, kita nggak sekolah. Kalau kita tembusin ya syukur deh kita sekolah ya kan. Nah itu dia menariknya, itu kita berjuang buat satu pelajaran gitu ya. Entah dari orang tua, kita mau niat sekolah gitu ya. Dari orang tua, udah lu niat sekolah nih, gue bayaran segala macam, ini itu. Kita kan niat ya kan. Di jalan ternyata kita berantem, tawuran sama orang ya kan. Itu kan kita jadi, gue mesti punya tanggung jawab sama orang tua gue gitu. Benar. Jadi kan mau nggak mau gue harus ngejebolin gitu buat sekolah. Itu cuma buat sekolah doang loh. Buat sekolah doang menurut gue. Berarti itu pas lu berangkat sekolah tuh lu sering tawuran? Iya, gue sering tawurannya berangkat sekolah. Soalnya kan musuh gue itu pulang sekolah. Gue berangkat, jadi pasti ketemu di jalan tiap hari. Kayak gitu. Berarti lu masuk sekolah siang dong ya? Gue siang. Iya benar, pas banget ya kan? Pas banget ketemu, dia pulang, ketemu. Gue berangkat. Soalnya pengalaman pribadi gue, biasa gue jadian itu yang pas pulangnya bang, pulang sekolah barulah bentrok, kayak gitu. Itu gue juga begitu. Jadi gini loh, jadi kalau anak STM itu perbasis ya. Jadi kayak semacam gue anak Selipi. Itu anak Selipi sama anak Grogol sama Dan Mogot. Itu kan harusnya bareng. Jadi satu musuh itu kadang-kadang musuh itu yang sama anak Grogol temenan. Nah yang sama anak Selipi enggak. Jadi pas gue tawuran itu, anak Grogol mundur. Padahal temen gue sendiri. Jadi yang ngadepin anak Selipi doang. Gitu. Karena kenal kali ya. Jadi karena kenal aja nggak enak ya kan, mundur. Jadi ibaratnya tuh basis gue tuh basis paling nggak pernah ada temennya. Soalnya di tengah-tengah ya bang, basis di tengah-tengah. Basis gue paling ujung soalnya. Gitu. Jadi ngelewatin beberapa sekolahan, kayak dari sini sekolahan segala macem. Jadi emang gak ada temennya dulu. Jadi waktu sekolah perang dulu cuy, kan mau belajar aja harus perang dulu nih kan. Kayak anak sekarang. Perjuangan nyari cuman buat dapetin satu pelajaran doang. Kan? Harus perang dulu. Bantai anak sekolah lain dulu. Harus ngebantai sekolah jebolin dulu. Orang lain dulu.
Belum lagi kalau lu nggak ngebagi anak orang, lu digamparin sama senior lu. Jadi Gila, emang keras. Kehidupan STM tuh keras. Kalau menurut gua keras. Jadi buat lu yang mau masuk STM, Tuh, caranya. nyali lu mesti bener-bener jadi. Kalau emang lu mau jadi anak STM gitu, mau buat diri lu sendiri gitu ya, buat kehidupan lu gitu, buat semua-muanya, lu masuk STM bagus. Tapi lu ambil pelajarannya gitu, jangan lu ambil tawurannya, jangan. Lanjut nih bang, ke pertanyaan selanjutnya nih bang. Oke. Lu pernah nggak ketahuan gitu sama nyokap lu apa gitu, sama bokap lu? Ini bagus ya kalau kita punya orang tua cewek gitu ya. Ini gua kasih tahu sama lu jangan ngelawan sama orang tua lu cewek ya. Gua kasih tahu sama lu, dia ngebelain lu habis-habisan bakalan. Gua kalau tiap pulang sekolah, ya kan, gua pulang sekolah, assalamualaikum, salim kan biasa kan, naik ke atas ke kamar. Ntar gue turun, nyokap gue naik ke atas, diperiksain dan tas gue. Biasanya ada golok tuh, ada golok, ada celurit, ada parang segala macam. Nyokap gue tuh kadang suka nanya sama gue, lu sekolah apa nih apaan gitu. Jadi gue ngobrol sama nyokap gue biasa bilang ini cuma buat ngejaga diri, bukan buat tawuran. Namanya orang anak STM dihadang tengah jalan, kita nggak bawa apa-apa, ntar kita yang kena. Kan mah nggak mau kalau kenapa-napa sama gue kan, sama anaknya kan. Bilang, waduh, iya juga nyokap gue ngerti. Di situ punya orang tua cewek. Jadi lu jangan sekali-kali deh ngelawan sama orang tua cewek. Bokap lu, kalau bokap gue nih ya, gue ketahuan begitu digampar. Pak, lu ngapain sekolah? Nggak usah sekolah. Mendingan lu belajar silat aja, lu ketahuan jadi guru silat. Ngapain lu berantem sekolah? Tuh, kalau orang tua perempuan sama orang tua laki bedanya begitu. Jadi ya kalau hal buat apa namanya? Buat ngedukung ditutupin lah anak. namanya. Nah, lu orang tua cewek. Jangan sekali-kali ngelawan sama orang tua cewek. Udah itu aja. Tuh. Gue sih ngasih tahu sama lu. Berkah kalau lu ngelawan sama orang tua cewek, wah abis dah lu. Tapi pernah lu ngelawan bang omongan orang tua lu? Kalau orang tua cowok, jujur gue pernah, tapi jangan diikutin nih. Jujur gue pernah orang tua cowok, tapi orang tua cewek gue nggak pernah ngelawan. Gue disuruh ini gue pasti nurut. Tapi kalau bokap gue yang nyuruh, namanya laki sama laki kan pemikirannya sama. Bantah dikit lah. Iya, kadang-kadang kita nggak sepaham kan. Iya. Ada aja selek miss ya sama orang tua laki. Tapi biar begitu juga, tapi lu jangan ngelawan terlalu Berlebihan lah. berlebihan. Ya cukup dengan ya udah, diamin aja deh. Paling gentak sekali udah. Tadi juga kita sadar sendiri karena dia orang tua kita gitu. Itu aja sih. Pesan gue sih itu aja, jangan ngelawan sama orang tua cewek aja. Itu penting tuh ya. Kalau pengalaman terkocak lu nih selama lu bentrok tawuran tuh kayak gimana tuh bang? Terkocak apa ya? Banyak sih, kalau mau dikasih tahu sih banyak banget terkocak-kocaknya. Paling ya masalah kepala sekolah gue ikut tawuran, gue pernah tuh kan. Gimana jadi, tuh? ikut tawuran kepala sekolah gue itu karena emang kejadiannya kocak, bener kocak. Jadi gue lagi belajar nih ceritanya kan. Gue lagi belajar nih. Tiba-tiba sebelum belajar itu ternyata ada anak basis lain gitu ya. Notok orang kampung sebelah. Malak dah. Orang kampung sebelah itu nggak terima. Nah, orang teman gue ini masuk kelas kan, belajar biasa. Nah, yang ditotok ini ngadu sama orang tuanya. Nah, orang tuanya itu ngumpulin orang sekampung buat nyerang Tolaan gue. Nah, kita kelabakan ya kan, kita lagi belajar, ya kan? Enak-enak lagi belajar, tahu-tahu diserang, plang, pecah kaca segala macam, kita keluar kan. Mau nggak mau kita gedor-gedor buka, kita bukain. Naluri. Wah, naluri memanggil nih. Naluri. STM gue memanggil ya kan, lagi belajar gue tinggalin deh kan. Tiba-tiba kan soal pecah lu lemparin. Gedor nggak bisa dibuka nih. Yang dibuka cuman bengkel otomotif doang, karena di situ kan tempat-tempat mobil, nggak mungkin kan di garasi ditutup. Kadang teriak, "Weh, bengkel otomotif buka!" Keluar semua dari bengkel otomotif. Kita tawuran di situ ya kan. Kita berantem. Kita bukan tawuran namanya, ngebela sekolahan gitu ya. Itu bukan tawuran, kalau menurut gue itu bukan tawuran. Jadi ngebela sekolahan. Gua ngebela sekolahan nih, lagi perang. Tiba-tiba kepala sekolah gua keluar nih. Ya kan? Dia mau nengahin nih tadinya nih. Udah ngomong gitu. Dia kesambit.
Dar ya bocor kan palanya. Bangunin anak-anak. Pak. Kata kepala sekolah gue, udah majuin, tembusin katanya. Kepala sekolah gue dikasih batu sama teman gue, dilemparin tuh batu ke orang kampung. Tuh kocaknya di situ gue ketawa ngakak habis-habisan. Kan ikutan itu buat sekolahnya. Gue bilang di kepala sekolah sebenarnya nyontoin nggak bener, cuman karena dia posisi kepepet, karena dia kena, bocor itu palanya. Jadi ya juga lah pastilah ya kan. Iya, jadi dia juga naluri juga ya kan. Naluri bertahan. Kalau menurut gue itu kocak tuh, bener-bener kocak tuh. Asli Kocak. Nah nih bang, kalau kan lu biasanya pasti tawuran lewatin sekolah lain. Nah pasti lu punya pegangan dong, pegangan silat atau bisa Kalau- wapak lah. Jujur nih ya, buat anak STM hal-hal kayak gitu udah biasa ya. Iya, udah biasa wajar. sih, udah wajar. Cuman kalau buat gue pribadi, gue waktu itu pernah nyimpen, tapi gue bukan masalah gue yakinin sama itu wapak apa segala macam. Gue percaya sama Tuhan ya, Iya. sama Allah gue percaya. Iya. Tapi itu cuman buat ngejaga diri gue aja sih. Iya, buat Sebenarnya ngejaga diri. cuman buat bikin gue pede aja. Bikin Waktu itu pede gue lah. punya wapak lari cepet. Kijang lah. Iya, punya wapak kijang waktu itu. Namanya bukan kijang jadi. Tapi gue nggak mau nyebutin namanya lah. Iya. Ntar gue takutnya para yang nonton nih nyariin lagi nih wapak apa nih wapak. Itu bener-bener kencang lari. Asli bener-bener kencang. Lo 2 kali lipat. Lo dari sini lo dia 5 langkah, lo udah bisa 1 langkah. Lo bisa nguber orang. Dapat gitu. Lo nguber nih. Tahu dapat aja. Lo kena, lo kenain orang. Pernah gitu nggak aja. ngerasain tuh kayak itu lu kayak tiba-tiba batu lari lu cepet kayak gitu? Iya, jadi gue ngerasa sendiri. Mungkin itu karena betul. emang apa ya kalau gue bilang Mungkin sih itu sugesti kali. suges juga mungkin. Sugesti Ya. kan Bisa biasanya kan orang kan sugesti. gitu nggak tahu tuh bener apa enggak tapi Iya. kayak wah pokoknya gue kalau megang ini lari gue jadi kenceng Iya, gitu. tapi Mungkin gue- sugesti dari situ juga Sugesti dan gue ngerasain hal itu bener gitu. dan waktu gue Lu ngerasain sendiri lah ya. gue ngerasain sendiri waktu gue ngerasainnya itu waktu gue atletik biasanya tuh Oh, ya. iya. Tau kan lu atletik ya, lo? Juara. Lu atletik gue juara 1 mulu. Juara lomba lari Gue kan. nggak ngerti itu ya. Apa karena emang itu dari wapak lari, apa sugesti gue, apa emang dari lari gue kenceng Iya, gitu ya. udah Gue terbiasa. nggak tahu, udah terbiasa gue main bola juga kan. Gue juga lari-lari juga biasa di sekolahan. Lari-lari juga gue dihukum. Beli wapak kijang kalau lu mau jadi atlet. Nggak, jangan. Jangan. Bercanda. Jadi kayak gitu aja Oh, sih. gitu. Jadi itu sih udah lepas semua pas Lepas gue udah. keluar sekolah udah lepas. Pastilah harus dilepas. Udah Gokil, mulai gokil. normal, kehidupan normal sih kalau udah keluar sekolah. Nah, ini Bang kan kalau anak STM tuh sebenarnya ada ceweknya gak sih kalau di STM? Di STM itu di kelas gue, Kelas. kebetulan di kelas gue nggak ada, tapi di kelas lain ada. Tapi jangan salah, cewek di satu STM itu kayak bagai Apa udah ya kayak bidadari. bidadari menurut gue. Kembang Ya. desa. Walaupun dia nggak cakep-cakep amat Iya, gitu ya. Iya, benar. Beda kelamin. Yang penting beda kelamin. Beda kelamin. Yang penting enak buat disuruh-suruh. Enggak juga, enggak gitu. Nggak boleh. Maksud gue gini loh. Jadi waktu itu kan sekolah gue STM cuma 3 orang. Waktu di zaman gue ya. 3 orang ceweknya. 3 orang itu arsitek waktu itu. Ngambil arsitek bangunan gitu ya. Iya. Itu 3 orang. Itu yang benar-benar kita lindungin. Nggak ada satupun orang yang nyolek-nyolek dia. Kita benar-benar ngelindungin dia. Kita nggak manfaatin dia. Oh. Kita benar-benar rangkul dia. Kita selalu support dia buat jalan pulang gitu Oh, kan. oke. Kita lindungin, kita jagain segala macam. Jangan sampai nih lecet perempuan tiga orang ini. Itu kita lindungin. Berarti spesial banget perempuan Spesial, di iya, STM tuh STM. spesial banget ya. Iya. Waktu zaman gue ya. Iya. Sekarang kan udah zaman Tahu STM. udah banyak Iya, lah. udah banyak STM banyak. perempuan. Jadi ya ngalir aja begitu. Oh iya benar. Jadi menurut gue STM perempuan dulu lebih tangguh kalau menurut gue daripada gue bukannya Jelekin STM bukan ngejelekin Iya, jelekin sekarang. STM yang sekarang. STM sekarang bagus, baik ya kan. Cuma mungkin karena teknologi kali yang bikin Iya, STM beda. STM perempuan sekarang berkembang lebih cepat Iya. gitu. Kalau dulu kan kita teknologi terbatas. terbatas. Iya, belum Jadi belum canggih lah. iya. Kalau mungkin dulu masih ada teknologi seperti ini gitu ya. Anak STM mungkin juga udah setara dengan yang lain gue bilang. Kalau gue Pasti. bilang gitu. Tapi tetap semangat lah buat STM perempuan. Iya, harus lah. Harus semangat. Soalnya beda sendiri nih Beda kan. sendiri. Di Semangat tanpa penyemangat. Ya. Nah, terus tuh kalau sama pasti lu kan kalau jarang ngeliat cewek lah ya kan, pasti kalau di STM ya kan. Nah, kalau bisa kenal cewek gitu, kenalan sama cewek lain atau sekolah lain. Pernah gak lu sama-sama lu bisa ngedeketin, nah temen lu juga ngedeketin cewek itu tuh.
wah tuh berat tuh kalau kayak gitu. Kalau anak STM nih, gue jujur nih, gue boleh jujur nih, anak STM, gue sih nggak pernah ngerasa kayak gitu. Jadi gue ngedeketin cewek, ada temen gue yang ngedeketin dia. Tapi biasanya nih kalau anak STM bener-bener ngerti anak STM, dia pasti mundur. Nggak mungkin lu babat satu cewek 2 orang gitu, nggak mungkin. Dia pasti salah satu mundur tuh anak STM yang dulu gitu ya. Kalau sekarang nggak kan main tikung-tikungan, ngejelekin ini. Kalau dulu nggak. Zaman gue ya, mungkin karena waktu itu teknologi juga kurang ya kan, nggak ada handphone, nggak ada ini, belum ada WhatsApp, belum ada ini itu kan, ketemu juga paling teleponan ya. Tapi lu pernah kasus berantem gak gitu? Nggak pernah ya sama temen? Pernah? Kalau berantem gue dulu paling berantem cuman gara-gara anak STM tuh berantem sebenarnya cuman karena di masalah tawuran nih. Jadi biasa lu sama gue gitu ya, misalnya gitu ya, kita tawuran nih, ketemu sama musuh, ya kan? Lu maju berdua sama gue nih, ya kan? Tiba-tiba gue maju, lu mundur, gue kelabakan kan? Itu biasanya berantem di situ, biasanya. Ntar kita udah mundur nih, besoknya kita baru, lu gimana sih? Mana lu ninggalin gue gini-gini? Wah lu gini-gini, udah mulai di situ cekcok biasa. Tapi ntar nggak lama, bayan lagi gitu. Parah lu kan, gue jatuh, lu tinggalin. Iya begitu. Banyak hal seru di sekolah STM tuh, banyak hal seru. Menantang lah ya. Menantang banget. Suka duka tuh pasti ada. Dan gue ngasih tahu kalau jadi anak STM itu bakalan jadi mandiri lo ke depannya. Lo kuat sama kondisi apapun gitu. Jadi lo ditimpa badai, ditimpa apa segala macam lo kuat. Karena lo memang punya awalnya ada dasarnya nyali lo udah jadi. Waktu sekolah nyali lo udah jadi, disiplin lo udah jadi, lo nggak takut sama orang dan cepat ngambil keputusan. Udah itu aja sih anak STM. Anak STM itu cepat ngambil keputusan. Kalau nggak bisa cepet ngambil keputusan, wah lo udah telat lah lo, udah kelamaan, udah kepacok orang kalau kata orang mah. Kelamaan. Iya. Lu tawuran lu nggak bawa apa-apa, lu bingung nyari apaan. Lu apaan yang lu pikirin coba? Yang lu pikirin nih, gue mau tanya sama lu sekarang balik nih. Lu mikirin apa nih? Ini sekarang gue balik nanya nih. Iya, boleh kan? nih. Ini tawuran nih, tret. Tiba-tiba lu disergap, jebret. Lu nggak bawa sajam nih, nggak bawa sajam gitu ya. Lu turun nih kan? Lu yang lu lakuin apaan? Gua tanya sama lu sekarang, lu dulu deh. Lu lari. Hah? Lu lari. Lu? Pokoknya pasti ngelawan dulu bang, pakai tas ya kan, gue pasti punya tas dong ya. Masih ngelawan pakai tas. Masih logika. Masih ngelawan pakai tas, bisa udah ngakot baru lari dah buru-buru ya kan. Lo tau gak apa yang gue lakuin waktu gue nggak bawa sajam sama sekali? Gue bertiga waktu gue inget banget gue bertiga. Apaan bang? Di daerah Jelambar sini nih. Jadi gue bertiga, karena gue udah biasa jalur sini kan, gue dibentrokin di salah satu sekolahan nih, ngedrop mobil gue kan, gue kaget kan, gue waktu itu yang bener-bener nggak bawa apa-apa, karena emang mau bener-bener sekolah gitu, gue pikir kan, ya gue sekolah gitu ya, nggak bener-bener nggak ikut basis gitu, gue nggak ikut basis gitu ya, gue bertiga jalan, tiba-tiba dari depan, apaan rame, wah anak sekolahan lain loh, gimana nih jadiin nggak? Jadiin lah kita sekolah, katanya kita mau sekolah, ulangan nih katanya. Gue bilang ulangannya perang dulu. Ulangan juga sih. Lu gila lo, kita mati lo, kita bertiga lo. Terus gimana nih? Terus, bang berhenti bang. Gue berhentiin mobil kan, berhentiin si supir nih. Iya no, ada musuh lu no kayaknya di depan lo, lu turun deh daripada mobil gue hancur katanya supirnya. Gue ngargain juga kan. Ya udah deh, gimana nih? Ya udah. Terus gimana dong? Ya gimana dong katanya, lu punya solusi ya? Ya udah gini aja. Kita cari ranting pohon aja, kita ributin aja pakai ranting pohon. Ya udah, gua turun, gua manjat pohon, ranting-ranting pohon-pohon begini nih. Ini buat jadi senjata bagus. Jadi gua potekin, saking rasa takutnya, saking rasa ininya, gua potekin. Gua cuman bawa gituan doang. Mereka lari. Gua nggak tahu. Iya, gua nggak tahu apa mereka yang kaget ngelihat gue kan. Tiba-tiba kan bawa ranting doang nih kan. Dia bawa ranting doang, mau nyepret begini doang, mereka kabur. Apa yang mungkin karena dia nggak ada jagoannya kali ya, nggak ada yang megang sajam juga. Tapi gue lihat sih ada satu orang yang megang samurai, gue ngelihat banget itu. Jadi dia ngelihat, dia mau majuin sendiri karena temennya lari, dia ikut lari. Karena kita udah maju duluan bertiga. Nyalinya patungan. Iya. Terus di situ supir yang tadinya nyuruh turun gue suruh naik lagi deh lo katanya. Udah aman, udah jalan lagi kita sekolah. Serem gue kan bawa ranting pohon, ada sekolah ya kan. Ini orang sakti nih kayaknya nih bawa ranting pohon doang nih. Itu keputusan cepet yang mesti diambil cepet karena kita kan emang mesti bertahan kan di situ. Kita nggak mungkin balik lagi kan.
temen gue mau ulangan gitu, jadi dia nggak masuk kemarin, jadi mau ulangan susulan, harus masuk kan demi kelulusan. Jadi mau nggak mau lagi jalan lagi, ranting pohon gue cabutin nih kan, wah gue majuin, bodo amat mau kena mau enggak segala macem, yang penting majuin aja dulu. Mundur bubar, gue naik lagi mobil jalan. Ini kalau nggak ada pohon gimana tuh? Nah gue nggak tahu juga ada pohon, tapi nggak mungkin di Pakai panjang jalan penggaris ada pohon, kali, pakai penggaris. tapi itu satu keputusan yang tepat menurut gue ya. Kita bertahan di saat kayak gitu itu. Itu Bisa keputusan. ngejebolin satu sekolahan deh. Sebenarnya sih nggak satu sekolahan, di satu mobil gede, lumayan, mobil tapi bisa lumayan lah. Bang. Satu basis lah. ibaratnya. Mungkin gue juga sebenarnya antara percaya nggak percaya, itu dia kaget mungkin. Gue yakin dia kaget. Dia kaget karena gue baru turun langsung ngambil pohon langsung ke depan kan. Oh iya. Dia betul. kaget mungkin. Jadi dia turun, mau maju, wah langsung. Gue niatnya nakut-nakutin doang. Iya. Oh malah dia mau ngebantai gue gitu kali. Tapi itu keputusan pasti, itu keputusan enak. Tiga-tiganya bawa ranting pohon tuh. Buat ranting pohon. Paling kacau itu deh. Benar-benar STM satu keputusan aja itu sih. Keputusan cepat, ngambil keputusan cepat. Itu anak STM kayak gitu. Jalan otaknya. Pasti kayak gitu. Tapi lu pernah nggak sih Bang, misalnya lu habis ngenain orang nih, nah lu merasa nyesel gitu pas ngenain orang itu? Gue tuh pasti nyesel. Lo kalau gue cerita tentang masa lalu gue cerita tentang kearoganan gue kan, anarkisnya gue, itu bakalan panjang lebar, itu panjang banget, bisa gue ceritain sampai pagi. Tapi kan di sini nggak bisa lah. nggak bisa kayak gitu kan, kita nggak boleh nonjolin kekerasan gitu ya. Jadi yang pasti kalau lu abis ngenain orang itu pasti nyesel seumur hidup. Sampai sekarang pun gue masih terngiang gitu, jeritan orang yang gue kenain, kondisinya dia sekarang kayak gimana, Masih mikirin ya? masih mikirin gue sampai sekarang. Dan gue juga ngeri karena karma juga kan, gue takut karma itu ada. Tapi emang katanya ada. Pasti jadi ada. gue pernah juga kayak begitu gitu. Jadi ya menurut gue jangan dilakuin hal-hal kayak gitu. Itu nggak bener juga. Karena gue kepepet aja waktu itu jadi. Karena disuruh juga ya kan sama ya. Karena gue disuruh juga sama kakak Senior, kelas gue, iya. jadi ya nurut aja. Berarti buat anak-anak muda sekarang nih ada pesan-pesan kali Bang? Kalau menurut gue pesan, lu jangan nyari ribut. Tapi kalau ngebela diri lu boleh. Tapi lu jangan nyari ribut, jangan nyari musuh. Udah itu aja sih. Kalau ada musuh yang datangin lu buat ngeributin baru lu Baru ajar. lu ajar ya. Tapi kalau lu nggak mau nyari ribut, dia mau ributin, ya kita mempertahankan diri kan. harus. Diri, Ya kan? nahan lah ya kan. Itu nahan. Itu namanya lu nggak apa-apa ya. Cuman lu jangan nyari ribut. Lebih baik lu punya kawan banyak gitu daripada punya satu musuh. Tuh inget tuh. Itu aja sih. Satu musuh itu banyak buat gue. Iya beneran, satu musuh itu banyak buat gue. Tapi kalau temen, sebanyak apapun temen, itu Rasanya dikit lah ya. rasa dikit. Apalagi waktu pas susah. Nah, Temen yang mau deketin kita. Ini kan malah ngehindar semua. jangan nih gue lagi bokeh jauh-jauh deh. Iya. Alasannya ada aja gitu. Udah nih Bang, segini aja Bang ceritanya. Oke, Bang. sip. Gue cuman berbagi pengalaman Iya, ya kan. Kita sama-sama belajar tentang kehidupan ya kan. Kita harus saling menghargai orang ini itu. Sebisa mungkin gue cuman nekanin di sini jauhin kekerasan, udah itu aja sih. Itu jauhin kekerasan. ya. Tapi lu kalau mau pertemanan seluas-luasnya lu sampai keluar pulau nggak apa-apa. Itu emang Bahkan harus keluar negeri ya. keluar negeri kalau punya ongkosnya. Berarti pesannya itu di teman-teman, jangan nyari musuh kalau bisa, atau enggak nyari masalah lah sama orang. Iya. Tapi kalau buat bela diri ya oke. Kita Itu kan wajib. wajib Wajib. gitulah. Kita ngebela diri gitu. Dan banyakin berteman ke siapapun. Lebih baik banyak teman daripada musuh di mana-mana. Karena di suatu jalan pasti kalau bisa banyak teman kita bisa calling teman kita ya kan. Bisa, gua gini gimana nih di sini nih kan. Iya, benar-benar. Terus segitu aja. Terima kasih buat Bang Emi. Bang Emi. Buat Bang Emi, makasih. Kalau ada anak STM yang mau ngobrol sama kita nih, ceritain pengalamannya boleh. Terus aja di kolom komentar atau Instagram kita nanti di link deskripsi. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus.